Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, dan pada hari ini kita khusus merayakan Hari Doa GPIB. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Allah kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai pada saat ini kami masih merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menyembah-Mu dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, di dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, agar ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkannya, kami beroleh hikmat untuk menjalani hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada ibadah saat ini dibaca dari Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita membaca dan menyimaknya bersama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26 demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, puji dan syukur kita kembali di dalam ibadah keluarga Bajang Surya Kasih Pemilahan pada saat ini. Dan pada saat ini kita juga bersyukur karena kita boleh mengingat rayakan Hari Doa GPIB. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, tentu ketika kita mencintai seseorang atau bahkan mencintai keluarga kita, kita akan mau terus-menerus bersama-sama dengan mereka. Dan di dalam kita, dimanapun kita akan selalu mengingat keberadaan mereka. Karena kita tahu bahwa orang yang kita cintai maupun keluarga kita itu adalah hal yang sangat berharga untuk kita. Sungguh amat kita kasihi, kita sayangi, sehingga kehadiran mereka begitu penting bagi kita. Begitupun kalau kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pada saat ini, kita melihat di dalam doa Yesus untuk murid-muridnya, bahkan untuk seluruh umat yang percaya kepadanya, Yesus berdoa kepada Bapa bahwa Yesus ingin bersama-sama dengan mereka. Yesus mengatakan di dalam doanya supaya umat yang dikasihinya dapat menjadi satu bersama-sama dengan Dia. Di ayatnya yang ke-24 Yesus dengan jelas katakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa Tuhan kepada muridnya, bahkan kepada seluruh umat yang dikasihinya, itu menunjukkan betapa dalam, betapa besar cinta Tuhan untuk umatnya. Betapa Tuhan sangat amat mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga di dalam perumpamaan Kristus sebagai gembala dan kita sebagai domba, jika salah satu daripada kita hilang, maka Kristus akan mencari kita. Begitu dalam, begitu besar cinta Tuhan bagi kita, sehingga Ia tidak mau terlepas sedetik pun oleh umatnya. Sehingga ketika kita di dalam masa sengsara ini, kita menyadari bahwa Ia bersedia mengorbankan dirinya agar kita tidak terlepas dari kasih-Nya dan tidak binasa. Ia bersedia menderita untuk kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman ini jelas bahwa Tuhan mau kita sebagai umat yang dikasihinya selalu berada di dalam kasih-Nya. Kita selalu berada bersama-sama dengan Dia. Ketika Tuhan ada di surga, maka Tuhan pun mau kita menerima hidup kekal dan kembali ke surga. Namun untuk terus berada bersama-sama dengan Tuhan, tentu sebagai manusia kita menyadari bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena kita harus juga mau memikul salib, menanggung segala beban yang kita hadapi di tengah-tengah dunia dan tetap mengikut Tuhan. Kita tetap mau percaya kepadanya apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam firman ini dikatakan bahwa jika Tuhan begitu dalam, begitu besar mengasihi kita dan tidak mau terlepas dari kita, maka sebagai orang yang percaya kepadanya, kita pun harus merespon kasih itu dengan juga tidak mau
melepaskannya. Jangan pernah kita meninggalkan iman percaya kita hanya karena pergumulan dan tantangan yang ada di dunia. Tapi marilah sebagai umat Tuhan kita tetap jalani hidup dalam percaya dan iman kepadanya. Kita sadar bahwa Allah melihat kita begitu berharga. Oleh karena itu, marilah sebagai umat Allah kita pun menjalani hidup dengan melihat bahwa kasih yang Allah berikan kepada kita itu sudah berharga dan akan memampukan kita melewati segala pergumulan dan tantangan yang ada di dunia. Janganlah kita berbuat dosa, menyakiti hati Allah, apalagi mau terlepas daripadanya. Tetapi jalanilah hidup dengan taat, setia, percaya, bahkan terus memandang salibnya. Kiranya Tuhan senantiasa terus memampukan kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia dalam iman percaya kepadanya dan menjauhi segala dosa dalam hidup kita. Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Amin.